Forkompim Cam Dramaga beserta Haji Wasto Sumarno, selaku anggota DPRD Kabupaten Bogor dari fraksi Partai PKS yang saat ini menjabat Ketua Komisi 4, melakukan peninjauan ke lokasi dapur MBG yang berada di wilayah Kecamatan Dramaga, dengan tujuan utamanya dapat memastikan kondisi dapur MBG berada dalam kondisi sesuai standar yang sudah ditetapkan, agar para penerima manfaat MBG dapat merasakan haknya sesuai dengan ketentuan. Dari Dramaga Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Tony Beno The News melaporkan. Yang bisa menjelaskan ke kita kalau kita tanya-tanya. Aslap kepala dapur. Ali bijinya siapa? Itu sedang telepon. Kan udah di WA dari pagi saya. Nanti sama puding. Ini ikan Ikan ini ya. ayam ini mah. Bagus. Ini kacamata ini yang buat dari sapinya. Dari satu ini ya. Saya kan di bagiannya anak kecil yang itu ya Pak ya. Karena saya suka hidupnya suka di rumah gitu ya Pak ya gitu. Oh, ini kalau nanti ya. Iya gitu kan. Enggak sih selama ini mah enggak ya Pak ya. Gitu. Mungkin di TikTok lagi nanti. Ayo. Saya mau nyobainnya sebulan, sampai 3 bulan deh. Soalnya apa nanti kalau kan suka keringan ya gitu. Kalau sekarang ada keringan. Anak-anak tuh udah keringan. Memang Bu, Ya sampai ya gitu tadi. yang paling susah di itu mah konsekuen di basahan. Basahan mereka nggak bisa gitu. Tapi kalau Ya, terus warna ini sang pakwa sekarang nabean teh globin. Iya, mohon. permasalahan awalnya itu ditolak. Jawa Barat. Iya benar. Iya. Manida maupun duda ya. Makanya apa mereka? Dia tuh lebih suka ayam ya, daging. Ikannya jangan angkul, pele, ada kepalanya, ada itu. Nah, ini bagian aku itu dulu. Di beliau di sini. Ya pengen tahu gitu kan di Dramaga wilayah itu supaya jadi hadir kita di sini itu agar program presiden ya, yang begitu bagus untuk memberi makan rakyat ini bisa berjalan sukses maksimal karena ini program mulia memberi makan rakyat gitu ya. Jadi kalau ada hal-hal yang menjadi kendala bisa disampaikan, kalau ada aspirasi juga bisa disampaikan, sehingga penerima manfaat merasa puas. Dapur juga bekerja sesuai dengan standar nasionalnya, sehingga semua pemangku kepentingan juga nanti bisa memberikan esensi. Yang harus diperhatikan itu yang bisa dibaca orang, mudah dibaca orang, ya. Kalau masakan makan orang bacanya nggak terlalu gampang. Nah, kalau keringnya orang itu gampang bacanya. Salah sabarasi, salah dua, mereka udah tahu per kilo berapa, 1 kilo isinya berapa, ini lagi berapa, ini berapa. Maka timbullah perkiraan harga dari masyarakat itu yang tidak memenuhi dengan budget yang ada. Dan saya sampaikan kemarin bahwa MBG ini bukan badan amal yang memberi sedekah semaunya. Ini kan harus ada pertanggung jawaban. Ya.
Jadi ada ngobrolnya itu. Nah ini nih harus dikupas ini. Ya. Hah? Itu pasti ada langsung. Ini ada satu di pertanyaan, tapi menurut saya sangat Ini hari penting ini. sekali. Ada telur. Nabati, protein nabati. Hah? Rotinya ada tapi nggak masuk situ rotinya. Gimana sih? Proteinnya bisa ya langsung. Rotinya tadi kami takut kalau dimasukkan ke situ dia penyet-penyet. Yang bukan rotinya. Iya. Rotinya kedudar tadi yang abon, terus manida yang coklat, koko lava. Iya. Ini buatan mana? Ini buatan Pak Soleh, UMKM sini. Pak Soleh ya. Nanti saya akan bawa UMKM semua, Iya. biar produknya dari UMKM ya. Insya Allah dari UMKM sini Pak. Coba mana? Kalau ini buatan mana? Beli. Iya. Sekarang itu ada yang pakai kacang dua kelinci. Kacang Makanya dua kelinci. orang itu langsung asumsinya ini segini, ini segini, ini segini. Mana sisanya? Ya. Waktu saya ngobrol, saya minta dong proposalnya, saya dikasih tembusan. Ternyata dari Kapokcam, dari BGN, Pak Camat jangan nanya-nanya harga, itu urusan kami. Kalau di proposalnya 10.000, diberikan di bawah 10.000, kami yang akan menindak. Sekarang kan kami kemarin dapat begitu, minta penjelasan. Kalau misalkan ini dihitung oleh masyarakat 30.000, yang 30.000-nya itu kemana? Ya. Ini 2 hari. Ini 2 hari. Ini 2 hari, 20. Berarti 20.000 kan kalau 2 hari. Ya. Rotinya itu sekitar 5.000 apa 5.500. Berarti satu. Iya, rotinya satu. Mahal ya UMKM. Ya itu karena dia pakai abon Pak. Abon itu kan ayam kan, jadi dia mahal. Kalau yang polosan kita biasanya 3.000. Kalau yang begini berapa? Kalau ini kan per kilo itu kemarin Kalau 1 kilo jadi berapa? Ini kalau nggak salah 3.000 ya. satu balnya itu 3 kilo Jadi berapa? 137 137. 127 Kan saya ngitung gampang ya. Saya pernah udah dikirim-kirim nih, BUMDes ini siap ini. Ketika BUMDes nyiapin telur, saya sampaikan penerima manfaat itu ada 33.000 sekecamatan. Kalau 1 minggu dia butuh 2 telur, berarti kami harus menyediakan 66.000. Gampang kan mikirnya seperti itu. Nah masyarakat pun sama. Ya, ngitungnya gampang. Dapur-dapur, BUMDes. Jadi BUMDes ini misalkan begini Pak Bunda ya, kalau kita luas hari, ikannya itu banyak. Kalau beli dari luar, tingkat flashnya itu berbeda dengan yang terdekat. Saya ingin memberikan yang terbaik itu dari wilayah. Yang kedua, program dari Pak Presiden itu untuk menambah peningkatan ekonomi lokal. Saya kan tidak jauh. Waalaikumsalam. Merupakan dalam kita ini ada kerjasamanya nggak dengan ini? Kalau kita ke puskesmas yang paling Ada Pak. pernah nggak berkolaborasi? Udah pernah. Terus Mbak belum masuk waktu itu dari puskesmas Kampung Manggis memberikan penyuluhan tata cara kesehatan di sini, termasuk di dalamnya IPA kemarin setelah ada kejadian sekarang udah bagus ya. Alhamdulillah. Ada beberapa masukan dari para puskesmas. Nah, termasuk saya berharap para pegawai yang ada di sini diperiksakan secara periodik. Nah, itu tujuannya Ya. apa sih? Ya, tujuannya saya itu. Mohon maaf, takut ada nanti penyakit dalam atau seperti apa gitu. Waktu itu pengen Pak, kami 6 bulan sekali akan periksa ke dokter. Jangan, kata saya 3 bulan paling lama. Ada puskesmas, tinggal panggil dokter puskesmas, periksa. Ya, yang masak juga sehat, yang menerimanya sehat. Apakah sudah dilakukan seperti itu? Belum ada pemeriksaan ya.
Karena setahu saya dengan pihak BGN dengan Menkes itu adanya NPG ini program yang bagus ya dari Presiden pemerintah pusat, karena tujuannya untuk meningkatkan kualitas gizi bagi anak sekolah dan mereka yang rentan, ibu hamil, ibu menyusui, ibu lansia. Karena itu ini harus disukseskan, dan tentu saja dalam pandangan saya ini bukan program yang muatannya kental bisnis, tapi ini tujuan mulia yang sangat bagus. Pemerintah memberikan makan kepada masyarakat. Walaupun di sana tentu saja ada tujuan lain ekonomis secara ekonomi untuk masyarakat lokal, baik itu tenaga kerja maupun juga menghidupkan ekonomi UMKM misalnya, atau para petani yang berkenaan dengan sayuran, buah-buahan atau peternakan. Nah, kalau tadi saya perhatikan ada SPPG dapur yang representatif, baik dari sisi pelaksanaan SOP maupun juga menu dan jenis makanannya. Terlihat higienis gitu ya, dan armada pengangkutannya juga memenuhi standar operasional. Tapi ada juga tadi dapur SPPG yang ipalnya belum ada atau baru sedang akan dibuat, sementara itu sudah membuat polusi ya, karena langsung ke saluran air selokan yang itu sudah hitam pekat ya, bahkan tidak mengalir. Ini jadi catatan penting, jadi rekomendasi kalau tidak ditindaklanjuti maka pemerintah yang berwenang harus tindak tegas atas SPPG ini begitu. Demikian Pak. Nah kemudian Pak, berdasarkan Dumas gitu ya di masyarakat, adanya kiriman menu MBG ini tidak sesuai standar lah, katakan seperti itu, baik standar harga maupun standar gizi gitu kan. Nah yang dikeluhkan oleh masyarakat di sekolah gitu waktu kemarin. Nah barangkali melihat fenomena itu ada saran dan masukan Pak? Ya pertama harus sesuai dengan standar yang diminta, karena kalau tidak sesuai standar dampaknya luas ya, tidak bagus, baik itu kepada kesehatan, kualitas makanan begitu, dan dampak sosial tentu saja. Demikian juga kan ini tujuannya adalah untuk menurunkan stunting, malnutrisi begitu. Kalau tidak sesuai dengan standar harga, maka berarti kualitas gizinya juga tidak sesuai. Ini sangat penting untuk dievaluasi. Dan hari ini alhamdulillah saya bersama Forkopimcam Kecamatan Dramaga, saya sebagai anggota DPRD dari perwakilan Dapil 4 sini, dan saya berlokasi di sini, maka hari ini alhamdulillah bisa keliling ke beberapa SPPG. Ini akan menjadi evaluasi penting untuk diberikan rekomendasi. Tentu saja yang bagus kita apresiasi, yang kurang maka harus dievaluasi. Nah kemudian satu dapur SPPG tadi yang sanitasinya tidak bagus gitu Pak ya. Nah, mungkin dari Dewan seperti apa nih menyikapi hal itu Pak? Ya, harus dievaluasi ini SPPG ini, dan nanti kita koordinasi dengan Forkopimcam. Baik Pak. Kita kunjungan Forkopimcam Dramaga Pak ke dapur-dapur MBG Pak. Kegiatan hari ini adalah rangkaian dari kegiatan kemarin. Kita mengadakan rapat koordinasi antara Forkopimcam, para kepala sekolah, kepala
SPPG dan sebagian yayasan berikut dengan para kepala desa, ketua tim penggerak PKK desa, dan juga dari PGRI. Pada saat kita rakor, ada semacam sesi tanya jawab. Dalam sesi tanya jawab itu ada beberapa pertanyaan yang menanyakan perihal kekurang-baikan, ketidakkurang-layakan, dan juga menurut mereka kekurangan budget daripada dapur MBG yang memberikan haknya kepada penerima manfaat. Jadi di situ kita berkesimpulan bahwa kami harus menyempurnakan berita acara ini dilanjutkan dengan hasil kunjungan ke lapangan. Hari ini seharusnya 11 dapur yang akan kita kunjungi. Dari 11 dapur itu adalah 8 dapur yang sudah beroperasi, 3 dapur yang belum beroperasi. 8 yang harusnya dikunjungi hari ini, kita bersama-sama tim dari Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Bogor, Camat, Kapolsek, dan Ramil beserta dari PGRI. Cuman kepala desa karena ada kegiatan jadi tidak ikut. Baru kita melaksanakan di 5 dapur. Dapur pertama adalah Panut Cendekia, dapur kedua Dramaga 2, dapur ketiga KTS 1, KTS 2, berikut Neglasari 1. Pak, dari hasil peninjauan atau kunjungan ke lokasi MBG Pak, itu ada temuan atau gimana Pak? Kalau itu sifatnya hanya ngobrol saja, karena dari saya sering berkunjung ke dapur tidak bersama-sama dengan Porkopimcam. Nah, kebetulan hari ini Porkopimcamnya lengkap dan juga ada anggota dewan dan perwakilan dari PGRI dan juga PKK. Ini sudah saya umumkan ke seluruh SPPG, baik secara lisan kemarin pada saat rakor ataupun tadi pagi saya WA bahwa kegiatan kunjungan kita akan dilaksanakan dimulai jam 9. Yang sisanya insya Allah nanti kita akan mengadakan kunjungan lagi. Kenapa dapur yang belum beroperasi kita kunjungi? Kita pengen melihat karena ada kekurangan kuota yang belum terpenuhi. Ada beberapa sekolah yang belum menerima MBG, sementara ada dapur yang sudah ready belum beroperasi. Nah, ini nanti akan kami sampaikan barangkali ke pimpinan atau ke BGN ingin menanyakan kendalanya apa. Kalau tidak ada kendala, mohon segera dibuka sehingga hak-hak masyarakat yang mendapatkan bantuan MBG bisa terpenuhi. Kemudian Pak, tadi pas kunjungan ke dapur KSP, KTS itu ada temuan kan yang gitu ya, artinya beberapa sarana prasarananya tidak memenuhi standar lah tertentu itu. Mohon tanggapan. Kalau masalah kesehatan ya, kebersihan ini kan menjadi standar utama ya dalam kegiatan masak memasak, apalagi untuk masyarakat banyak. Tadi ditemukan ada beberapa oleh tim yang disarankan untuk dilakukan perbaikan oleh pihak pengelola dapur. Salah satunya yaitu yang paling mencolok itu adalah pembuangan limbah. Jadi di setiap dapur kami mengecek IPA-nya sampai sejauh mana agar makanan sehat itu tidak terkontaminasi dengan udara dan situasi yang tidak sehat. Ya, Pak, terkait kunjungan Porkopimcam ke dapur MBG milik Yayasan Bapak, itu seperti apa Pak responnya? Tanggapan saya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya dari pihak Muspika ya. Muspika bisa hadir, bisa datang ke dapur kami, yang mana dalam hal itu dia kasih masukan yang belum kita penuhi ya. Itu mungkin ya tanggapan saya. Pak, tadi sempat melakukan peninjauan
betul. Nah itu ada beberapa saran dan masukan dari Forkopimda sendiri terkait keberadaan sanitasi, dapur. Itu responnya ke depan akan seperti apa, Pak? Insya Allah kita akan perbaiki, dan mulai hari ini pun kita udah mulai berjalan kan, bergerak. Bisa dicek sekarang juga kan. Sekarang udah mulai dijalankan, terutama untuk sanitasi pertama, terus yang miras itu yang di bin keramik itu bertahap Pak ya. Tapi dalam waktu dekat kita insya Allah bisa menyelesaikan hal tersebut Pak. Pak, untuk yayasan milik Bapak sendiri, itu ada berapa dapur MBG yang Kita alhamdulillah dipercaya sama BG 7 dapur ya yang udah berjalan ya. 7 dapur ada di Kelurahan Tengah Cibinong kita ada 2, terus di Sawangan kita ada 2, di kota ada 1, di Darmaga ada 2 kita. Pak, untuk keberadaan yang di Dermaga sendiri Pak, itu memenuhi kuota KPM total berapa KPM? Rata-rata itu satu dapur itu 3.000 Bu ya? Iya, 3.000. 1.800. Kan yang kalau yang Darmaga 3 mungkin ya, yang KTS 2 itu baru 1.800. Kalau yang KTS 1 atau Darmaga 1 itu udah 3.200-an. Pak, harapannya Pak ke depan dengan keberadaan atau pelayanan MBG sendiri Pak? Kapan ke depan itu mudah-mudahan penerima manfaat itu bisa puas dengan pelayanan dapur dari kita. Itu kan harapan kami. Adapun kritik dan saran tetap kita akan follow up dan kita akan laksanakan apa yang menjadi arahan dari Muspika ya. Bukan mulia, kami mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan dari pihak yayasan, kami mohon dimaafkan Pak. Itu aja mungkin ya, karena mungkin saya nggak dapat info bahwa ada sidak hari ini, ya kan, nggak ada info. Jadi kami persiapannya itu ya belum ada persiapan lah, dan kami mohon maaf juga nggak bisa ketemu, ya kan. Sebenarnya kami datang ke situ nggak tahu ada sidak. Kita itu kunjungan rutin, mau pengecekan gitu, pengecekan apa yang kurang dari dapur tersebut, kita mau akan laksanakan gitu Pak, kita akan kerjakan gitu kan. Baik, tentunya koreksi dari Forkopimcam itu sendiri akan diperbaiki secara menyeluruh ya Pak? Iya, insya Allah kita akan perbaiki, tapi bertahap ya mungkin ya, Karena bertahap target dari yayasan pun kita grading apa? Itu yang insya Allah memang dalam waktu dekat ini kita akan laksanakan sesuai dengan